Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita awali dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan. Tuhan kembali pertemukan kami di dalam ibadah raya. Dan kami rindu di dalam ibadah ini. Kami sungguh boleh melihat lawatan Tuhan, hadirat Tuhan terjadi, sehingga setiap kami yang boleh beribadah mendengar firman Tuhan, kami sungguh ditolong untuk kami boleh bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat 46. Lukas pasal 2, ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarganya dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, jujur saya terkesan dengan keluarga Yusuf dan Maria ini. Ketika saya membaca dan mungkin kita juga membacanya, kita akan melihat ada satu kesan menarik dari keluarga yang berbahagia, yaitu keluarga Yusuf sebagai orang tuanya, sebagai bapaknya, dan Maria sebagai ibunya. Bagaimana tidak saya terkesan? Keluarga mereka selalu diwarnai dengan kehidupan rohani yang sangat super. Perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang pertama, ayat yang 41, maka di sana dikatakan bahwa mereka tiap-tiap tahun pergi ke Yerusalem. Artinya bahwa ibadah ini selalu dilakukan bersama-sama. Kebersamaan mereka inilah yang menunjukkan akan adanya satu konsistensi antara orang tua, suami, istri, dan anak. Yang kedua, kita perhatikan bahwa orang tua mengajar anak untuk perkara-perkara rohani. Ayat yang 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka. Artinya mereka bersama-sama. Mereka melatih, membina, menggembleng. Sehingga kalau misalnya kita kembali melihat, ada pelatihan di dalam keluarga. Pelatihan terhadap generasi muda. Untuk mereka belajar, mempercayai, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Jikalau ada orang tua bersama dengan anak, kemudian orang tua melatihkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sebagaimana kepada firman Tuhan. Kalau kita kembali membaca dalam kitab Ulangan, ajarkanlah mereka berulang-ulang. Pada waktu mereka bangun, ketika mereka duduk, ketika mereka berjalan-jalan, artinya bahwa mereka harus ada pelatihan-pelatihan untuk memperkenalkan hukum-hukum Tuhan. Namun di dalam ayat berikutnya, sesuatu yang menarik. Perhatikan dalam ayat-ayat berikutnya, kita dibuat terperangah. Mengapa? Yesus hilang. Ini satu pergumulan yang luar biasa. Yesus hilang. Di dalam ayat 45 dikatakan bahwa karena mereka tidak menemukan dia. Bagaimana mungkin Yesus bisa hilang?
Bagaimana mungkin ketika mereka berjalan bersama-sama, pergi bersama-sama, kemudian pulang berbeda? Yesus hilang di tengah-tengah sukacita. Yesus hilang di tengah-tengah kebahagiaan ketika mereka melakukan ibadah dan kemudian pulang tanpa Yesus. Nah, oleh karena itu, saya akan memberikan satu renungan, tema untuk kita renungkan, yaitu berbicara tentang pastikan dengan benar bahwa Tuhan bersama dengan kita. Pastikan dengan jelas bahwa Tuhan ada di antara kita. Setiap kita membutuhkan suatu kepastian, bukan? Bukan hanya sekedar kemungkinan. Nah, kalau misalnya ada satu atau dua orang bertanya tentang usaha pekerjaan kita, kemudian ditanya, bagaimana rencana kita kalau gagal? Nah, kemudian ada orang membalaskan dengan kata, ya itu nasib. Betapa buruknya pernyataan ini. Saya meyakini bahwa orang ini juga hidup dalam keraguan-raguan. Bisa kita bayangkan, kalau misalnya sebuah travel perjalanan, ada seorang yang ingin menggunakan travel itu dan kemudian orang itu bertanya, kira-kira aman enggak perjalanan kita? Dan kemudian petugas atau pihak maskapai mengatakan, ya enggak pasti. Seberapa banyak orang yang hidup dalam ketakutan jika pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapan yang diberikan, disampaikan, itu memberikan sesuatu yang tidak pasti. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebuah cerita yang sangat mengejutkan. Kalau misalnya kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ini, ada seorang keluarga atau sebuah keluarga yang kehilangan akibat, dalam tanda kutip, kecerobohan orang tua. Cerita ini merupakan satu cerita yang khusus, mendapat perhatian yang khusus. Mengapa? Ya kalau kita perhatikan, hanya Injil Lukas yang memberikan catatan itu. Injil Matius tidak. Injil Markus tidak. Apalagi Injil Yohanes tidak. Tetapi dengan Injil Lukas ini memberikan satu pernyataan-pernyataan penting. Apa yang terjadi dalam kisah ini? Mengapa sampai mereka kehilangan anak yang katakanlah anak yang disayang, anak satu-satunya? Dr. Lukas memberikan satu jawaban yang tepat. Di dalam ayat yang ke-44 dikatakan, karena mereka menyangka. Sangkaan saja. Mereka menyangka. Nah, saudara-saudara, sampai hari ini, saya masih punya trauma. Trauma yang sampai hari ini mungkin tidak mungkin bisa dilupakan. Ketika tahun 2016, kami bersama dengan istri belanja di salah satu pasar. Kemudian pas mendekati hari raya Nyepi, kami belanja. Kami belanja dan kemudian kami mengalami kecopetan. Sampai hari ini saya tidak yakin kalau misalnya menjelang hari-hari raya, kemudian saya masuk, saya pasti takut kecopetan, takut kehilangan dan sebagainya. Oleh karena itu kalau misalnya mendekati hari-hari raya seperti itu, saya akan lebih memilih untuk duduk saja di parkir menunggu. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya bisa memberikan satu kepastian bahwa di tempat keramaian-keramaian tertentu, di mana ada orang-orang banyak di sana, pasti ada orang-orang yang ingin mencoba. Mungkin katakanlah ada oknum-oknum yang ingin merusak sukacita, entah dalam perayaan atau hal-hal yang lain. Nah, sekarang kalau misalnya kita perhatikan di dalam ayat ini, dalam bagian yang sama, perjalanan yang sangat melelahkan. Yusuf dan Maria harus 3 hari mencari anak. 3 hari. Bahkan bukan perkara yang mudah bagi Yusuf dan Maria, karena mereka tidak memiliki cukup dana. Mereka tidak memiliki cukup modal, tidak memiliki cukup biaya. Selama 3 hari mereka harus mencari. Mereka tidak menggunakan transportasi yang super mudah seperti zaman sekarang. Mereka harus berjalan kaki, kata firman Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika kita memperhatikan, saya tidak yakin dengan benar bahwa Yusuf dan Maria pasti memiliki perasaan jengkel. Pasti mereka saling marah, saling menyalahkan.
Ya ini mungkin juga pengalaman saya, pengalaman kami di dalam keluarga. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak beres, pasti kami mencoba untuk saling menyalahkan. Menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, begitu sebalik. Bisa jadi mereka juga cemas, bahkan khawatir kalau mereka tidak menemukan anak kekasih. Dalam masa-masa pandemik yang sangat menyedihkan, kalau misalnya kita mendengar ada begitu banyak orang yang terpapar, ada begitu banyak orang yang meninggal akibat virus. Virus yang menyebar dengan begitu cepat akibat kecerobohan masyarakat itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sangat terkejut ketika saya mendengar berita televisi menyampaikan bahwa ada PDP, pasien dalam perawatan. Karena mereka tidak tahan, mereka merasa gerah atau mungkin merasa sangat tidak nyaman. Mereka melarikan diri dari rumah sakit pemerintah dan kemudian pergi ke rumah sakit swasta. Persoalannya adalah pasien ini tidak jujur. Karena tidak jujur, maka apa yang dilakukan oleh pasien ini kemudian dia mencemari dokternya, mencemari perawatnya, dan perawat, dokter, semuanya terkena infeksi dari virus corona. Akibatnya, beberapa waktu lamanya, rumah sakit ini di-stop untuk setiap pengunjung. Setiap pengunjung dilarang untuk menghadiri atau mengunjungi rumah sakit ini. Nah, saudara-saudara, ini yang mungkin perlu kita pikirkan. Mungkin saat ini kita menyangka bahwa diri kita sedang sehat. Kita menyangka bahwa diri kita sedang dalam keadaan fit, sehingga kita sembrono. Kita tidak mematuhi protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Akibatnya, jika bukan kita, tentu orang lain yang terinfeksi. Atau sebaliknya, jika bukan orang lain, ya kita yang terinfeksi oleh virus. Kita mengenal dengan satu istilah OTG, bukan? Orang tanpa gejala. Ini sangat menyedihkan sekali. Istilah ini adalah istilah di mana orang yang tidak memiliki gejala-gejala pandemik, gejala-gejala virus, tetapi mereka menyebarkan, mereka menjadi permasalahan bagi orang lain. Kita tidak bisa mencurigai orang lain, tetapi setidaknya kita perlu mewaspadai. Mewaspadai itu jauh lebih penting. Kita berawas-awas supaya jangan sampai kita tercemar atau orang lain tercemar. Nah, bagaimana jika hal ini dikaitkan dengan masalah-masalah rohani? Bisa jadi kita menyangka dalam hal kerohanian, kita menyangka kalau hidup kita beres, hidup kita aman-aman saja. Karena kita menyangka bahwa kalau ada Tuhan bersama dengan kita, semuanya beres, semuanya aman. Kan ada firman Tuhan mengatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Namun bagaimana faktanya jika tidak? Ada banyak data Alkitab yang dapat kita jumpai bahwa Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Kalau kita membandingkan dengan Matius pasal 7 ayat 23, di sana firman Tuhan katakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bahkan juga di dalam pasal 25, Matius pasal 25 ayat 12, hal yang sama juga Tuhan katakan. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mengapa? Oleh karena hidup yang tidak benar, hidup yang tidak jujur, kompromi dengan dosa, hidup dalam rupa-rupa kejahatan. Kita menyangka bahwa selama ini kita sudah hidup benar, sudah baik. Apa yang kita lakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, memberi perpuluhan yang banyak, bahkan memberikan sedekah, bahkan mungkin berbagi sembako yang banyak. Nah, saudara-saudara, tanpa disadari bahwa hidup kita sudah menyimpang jauh
dari kebenaran firman Tuhan. Tanpa disadari bahwa hidup kita sama sekali tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Ini sesuatu yang menyedihkan. Kalau kita membaca Amsal 14 ayat 12, Amsal 16 pasal 25, dalam kalimat yang sama, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara-saudara, masih banyak praduga-praduga yang jauh sekali meleset. Akibat perjalanan yang sedemikian inilah membuat perjalanan kita semakin terasa berat. Perjalanan yang sangat melelahkan. Jika hal ini dipaksakan, maka bukan saja melelahkan, bisa jadi perjalanan kita akan semakin hancur dan hidup kita sangat menderita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, sebelum kita tersesat lebih jauh, saat ini kita perlu memastikan, sudahkah Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Adakah Tuhan di dalam keluarga kita? Jangan sampai keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita hanya sebatas perasaan atau emosi saja. Dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, mencatat suatu kisah keluarga hamba Tuhan. Keluarga yang hanya menyangka adanya Tuhan. Tetapi akhirnya hidupnya sangat menderita, bahkan mati mengenaskan. Saudara mungkin mengenal seorang yang bernama Hofni dan Pinehas dari keluarga Eli, Imam Eli, keturunan imam, sehingga anak cucunya Hofni dan Pinehas pun mereka juga menjabat sebagai seorang imam. Persoalannya adalah hidup mereka tidak benar. Kita bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 4, khusus di dalam ayat yang ke-17. Kita melihat ada suatu pernyataan yang sangat mengerikan. Hofni dan Pinehas tewas. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam keluarga Eli? Kita membaca di dalam 1 Samuel dikatakan bahwa Hofni dan Pinehas ini mereka tidak menghormati Tuhan. Persembahan-persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan, mereka curi untuk kepuasan diri sendiri. Dan akibatnya mereka mencemari peribadatan. Mereka mencemari rumah Tuhan, mencemari ibadah yang sesungguhnya yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Bahkan mereka melakukan banyak dosa, dosa persinahan dan dosa-dosa yang lain yang dilakukan di dalam rumah Tuhan. Saudara sudah bisa bandingkan, sudah bisa bayangkan betapa kejinya peristiwa seperti itu. Nah, ketika mereka terjadi peperangan dengan bangsa Filistin, mereka maju berperang. Hofni dan Pinehas ikut. Ya, biasa Hofni dan Pinehas sebagai imam, mereka menjadi penyemangat. Ya, saya ingat masih waktu bersama-sama membangun gedung gereja beberapa tahun yang lalu. Kehadiran Pak Yahya, Pendeta Yahya dengan kehadiran Dr. Paulus itu menyemangati kita. Sehingga orang-orang muda yang pada waktu itu ikut bersama-sama, mereka katakan, oh kehadiran Bapak saya sudah cukup. Tidak perlu Bapak ikut harus angkat batako dan sebagainya, angkat semen, nggak perlu. Bapak cukup duduk memerhatikan. Itu saja sudah cukup untuk menyemangati anak-anak Tuhan pada waktu itu. Jemaat yang sedang bergotong royong membangun rumahnya. Nah, saudara-saudara, saya berpikir seperti inilah kehadiran Hofni dan Pinehas. Namun apa yang terjadi? Peperangan itu hancur lebur, kalah total. Dan ketika mereka mengalami kekalahan, mereka baru ingat, oh mereka kehilangan atau melupakan ada tabut yang tidak dibawa. Segera mereka pulang kembali untuk mengambil tabut. Dan ketika tabut itu dibawa, mereka bersorak-sorak, beriang gembira. Sehingga tentara Filistin sempat gemetar, ketakutan. Tetapi tanpa disadari oleh bangsa Israel bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Mengapa? Hofni dan Pinehas telah mengkhianati Tuhan. Imam Eli sebagai pimpinan tertinggi, mereka tidak memberikan satu teguran-teguran, peringatan-peringatan keras yang berdampak pada sesuatu yang sangat mengerikan. Jemaat kasih dalam Tuhan, mengapa seringkali kita menggunakan prasangka-prasangka? Mengapa kita
punya kesan seakan-akan sudah menjadi kepastian kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya selaku hamba Tuhan tidak sedang menghakimi. Namun ada baiknya saya mengingatkan. Pengalaman pasangan Yusuf dan Maria menjadikan kita satu pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang sangat baik agar kita memiliki satu kepastian melangkah ke hal-hal yang berikutnya bersama-sama dengan Tuhan. Adakah Yesus, Tuhan kita, benar-benar ada bersama-sama dengan kita? Adakah Yesus, Tuhan kita, ada di dalam keluarga kita? Sehingga ketika kita berkata bahwa Immanuel itu bukan hanya sebagai slogan, tetapi sesungguhnya bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Jika kita ragu-ragu, jika kita sudah mulai berpikir bahwa kita mulai meragukan, saya mengajak mari kita merendahkan diri, memohon dengan jujur, agar kiranya Tuhan mengampuni kita. Karena kita telah menempatkan hal-hal yang lain di dalam hati dan hidup kita jauh lebih penting daripada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Undanglah Yesus. Undanglah Tuhan masuk di dalam semua aspek hidup kita. Jangan malu untuk kita mengakui seluruh kegagalan kita. Jangan malu untuk kita mengakui semua kemungkinan kejahatan kita yang berselubungkan rohani. Namun syukurilah bahwa masih ada kesempatan untuk kita menikmati kuasa dan pertolongan Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dalam kehidupan kita, Tuhan mampu memperbarui hubungan kita, hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya dengan hubungan yang manis itu, kita terus memiliki tidak hanya sekedar kepastian keselamatan, tetapi kepastian berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya kepastian yang bersifat nanti, eskatologi, tetapi kepastian bahwa Tuhan menyertai kita, menyertai dalam kehidupan kita, menyertai dalam pekerjaan kita, menyertai dalam usaha kita, menyertai dalam semua aktivitas kita, terutama menyertai di dalam keluarga kita. Mari kita merenungkan, biarlah kepastian itu sungguh-sungguh kita alami. Sehingga ketika ada suatu pernyataan, pastikan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita katakan, yes, amin, bahwa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.